debat pilkada daerah khusus Jakarta yang berlangsung pada 17 November 2024 yang baru lalu. Ya, banyak sekali perbincangan yang bisa ditanggapi, bisa diulas, dan bisa direview oleh siapapun, termasuk saya juga ingin mereviewnya. Nah, dari sini ada banyak hal sebetulnya yang ingin kami review, tapi saya hanya ingin mengomentari tentang hal-hal yang menjadikan debat itu kelihatan panas, kelihatan sindir-menyindir. Ya, bahkan dari pihak RK yang disindir bukan semata-mata Mas Pramnya dan Bang Dulnya, tetapi bisa menyangkut kepada tokoh-tokoh tertentu, malahan partai PDIP juga dapat disinggung oleh lawannya, yaitu Mas RK. Wahai, saya nyebut Mas RK. Ya, gak apa-apa. Memang juga pantas orang Sunda disebut Mas, gitu. Nah, dalam hal ini ada 3 hal yang menyebabkan debat Jakarta menurut saya itu panas. Menurut saya itu hot sekali dan perlu mendapat penekanan terutama dari saya. Ya. Apa itu? Yang pertama, 2 hal dari RK dan 1 hal dari Mas Pram. Nah, kita mulai dari 2 hal yang dari RK dulu. Ya. RK membuat panas oleh segala pihak, baik yang menonton maupun yang memberi komentar. Ya. Apa itu yang membuat panas? Ya, karena RK menyindir, tahu bahwa ada tokoh-tokoh yang mendukung Mas Pram dan Dul. Siapa tokoh itu? Tokoh itu adalah Anies Baswedan dan Ahok. Nah, kenapa tokoh ini disebut-sebut mendukung? Karena memang pendukung dari Ahok yang dikenal dengan Ahoker itu juga sudah mendeklarasikan, sudah menyatakan bahwa dia mendukung Mas Pram dan Bang Dul. Begitu halnya peserta orang-orang yang mendukung Anies juga mendukungnya. Apalagi beberapa saat yang lalu Mas Pram Dul juga bertemu dengan Anies di kediamannya. Ya, tentu saja pembicaraannya bukan lain pastilah tentang Jakarta, pastilah juga tentang pilkada. Lalu apa yang dikemukakan oleh RK di dalam debat itu? Yang pertama, yang ditujukan dulu kepada sindirannya yang nyangkut dengan Anies Baswedan, yaitu tentang kebijakan Anies ketika menjadi gubernur. Kebijakannya apa? Yaitu kebijakannya tentang pembangunan rumah susun tingkat 4 untuk warga Jakarta. Ya. Dan itu juga menyinggung-nyinggung tentang kebijakan dari Anies ini tidak didukung, tidak disetujui, ya, dibatalkan oleh partai PDIP, fraksi yang ada di Jakarta, DPRD Jakarta itu. Dan itu kan merupakan bagian dari partai yang mendukung Mas Pram. Begitulah kritiknya, memang tajam itu. Tapi mau tidak mau, jawaban dari Mas Pram juga sungguh luar biasa. Ya, tidak apa-apa. Toh nanti juga partai saya yang kemarin tidak mendukung kan nanti juga bisa mendukung. Andai kan tidak mendukung kan bisa didialogkan. Ya, didialogkan. Karena ini kebutuhan masyarakat, kebutuhan rakyat. Intinya
Mas Pram tetap ingin melakukan pembangunan yang sudah direncanakan oleh mantan Gubernur Anies Baswedan itu. Dia tidak ingin merubahnya. Ya, hal-hal yang baik perlu diteruskan. Ya. Dan sebetulnya kan Mas Pram ini juga ingin meneruskan hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan Jokowi yang sekarang dilanjutkan oleh Prabowo. Itu. Ya. Tapi gagasan itu juga ketika tentang pembangunan itu, Mas Pram juga memberikan jalan keluar. Ya, ia ingin membangun kantor-kantor kecamatan, kantor-kantor kelurahan, yang bahkan sekolah-sekolah yang itu merupakan aset atau milik pemerintah Jakarta, itu bisa dipakai untuk membangun rumah-rumah tingkat. Dia memberikan contoh, yaitu ada sebuah sekolah yang lahannya mencapai 1 hektar, ya, tetapi jumlah muridnya tidak banyak, dan sekolah itu juga menjadi sepi setelah pukul 4 sore. Nah, ini artinya juga tempat itu bisa dibangun, ya, dengan beberapa rumah, ya, karena tanahnya masih luas sekali, bisa dibangun juga tempat olahraga. Dan yang penting lagi, kalau itu sudah jadi, maka banyaklah rakyat yang bisa tinggal di area sekolah itu. Dan akhirnya anak-anak yang dari keluarga itu bisa sekolah di tempat sekolah itu. Dan akhirnya bisa berguna secara campuran atau istilahnya mixu. Ya. Jadi ada campuran lah. Ya sekolah, ya perumahan, mungkin juga ada toko, itu. Kalau kecamatan juga ada kantornya, ya, ada ya fasilitas-fasilitas yang lain. Itu kalau tanahnya yang luas, karena itu merupakan aset dari Jakarta, dan aset-aset dari perusahaan-perusahaan swasta milik daerah pun juga bisa dibangun di situ. Ya. Nah, itu yang pertama. Jadi debat ini luar biasa. Selalu kritik yang kedua atau pertanyaan kedua yang menjebak, yang menjadi serangan dari RK kepada Pram dan Dul, yaitu masalah dukungan dari Ahok. Ya, karena Ahoker juga mendeklarasikan tentang Mas Pram dan Dul. Lalu apa yang ditembakkan, apa yang dilancarkan, dan apa yang diserangkan oleh RK kepada Mas Pram dan Bang Dul ini? Yaitu tentang kepemimpinan Ahok, ya, ketika menjadi gubernur. Ahok ini selama menjadi gubernur, kasusnya dalam hal penggusuran sungguh sangat luar biasa menurut banyak orang, karena kasusnya mencapai 113 selama dia menjadi gubernur. Lalu kasus ini oleh sejarawan J.J. Rizal dianggap brutal. Nah, tentu saja RK juga menyatakan bahwa Ahok adalah pemimpin yang brutal pada saat itu. Ya, tentu karena atas kutipan tadi J.J. Rizal, seorang sejarawan tadi. Ya, meskipun demikian, Pak Pram tidak terpancing. Ya. Ketika dia nanti akan terpilih, menyatakan kami tidak akan melakukan penggusuran. Nah, tentu ini jawaban yang luar biasa, jawaban yang bagus. Ya, memang tidak perlu ada penggusuran kalau bisa dibuatkan tempat-tempat rumah yang nyaman dan juga ada di tengah kota, tidak di pinggiran. Nah, sebaliknya pertanyaan
Mas Pram kepada RK dan Suswono ini. Ya. Pertanyaannya juga menurut saya sederhana, tapi memang boleh dikatakan menyerang. Karena Pak RK ini pernah menyampaikan ingin memindah ibu kota, balai kota Jakarta ke Jakarta Utara, yang tanahnya masih kosong. Apalagi kalau melihat yang ada di Ancol itu, tanahnya sangat luas sekali, masih berhektar-hektar kosong. Itu mungkin bisa dijadikan di situ. Nah, dari situlah pertanyaan yang dikemukakan oleh Mas Pram tadi berkait dengan pemindahan itu kan membutuhkan waktu yang banyak, membutuhkan keuangan yang banyak, membutuhkan perencanaan yang detail. Dan semua itu memang perencanaan yang menurut RK itu adalah perencanaan yang berdasarkan pada imajinasi. Nah, lalu RK pun juga nyelonong ke IKN. IKN itu juga pembangunan yang berdasarkan imajinasi. Tapi sebelum ke situ, RK juga membicarakan bahwa ia ketika jadi gubernur ingin memindahkan kota provinsi Bandung itu ke Tegaluar. Tapi tidak terwujud, gagal. Nah, tentu saja ini bisa dianggap sebagai mercusuar ya, untuk pemindahan balai kota dari tengah-tengah kota menuju ke Jakarta Utara. Nah, tapi jawaban dari Pak RK ini kadang-kadang ya entah bagaimana kok bisa menyebut dirinya dia menjadi seorang kurator dari IKN, karena tadi kan juga menyebut kata IKN. Ya, justru tidak menyampaikan banyak hal tentang ibu kota, tentang balai kota yang dipindah itu. Nah, tentu saja jawaban berikutnya dari Mas Pram dan Dul itu, lah kalau tentang IKN sebetulnya Pak Pram itu lebih dahulu ya, tahu persis perencanaan karena beliau beserta Presiden dan Pak Bas yang waktu itu Menteri PUPR ya, yang melakukan survei pertama baik itu di Kalimantan Tengah maupun di Kalimantan Timur yang sekarang sudah ditetapkan itu. Nah, ini semua ya yang menjadikan debat panas. Ya, debatnya hangat. Ya, mestinya debat yang panas itu bisa muncul sejak dari awal, yaitu debat yang pertama itu bukan debat yang terakhir. Tapi bisa juga debat yang panas di debat ketiga ini atau debat terakhir ini atau debat pamungkas ini merupakan cara untuk menggait mereka yang belum menentukan pilihan ya, untuk dapat memilih si A dan si B ya, atau paslon 1 dan paslon nomor 3. Itu pemikiran-pemikiran tertentu. Tapi semua memang bisa berpengaruh kepada calon pemilih yang belum menentukan pilihan. Tetapi bagi yang sudah mantap, baik itu yang memilih kepada RK, baik itu yang memilih kepada Darmagun maupun yang memilih Pram Dul, itu pasti sudah matang, tidak akan goyah. Ya, hanya mereka yang perlu dimantapkan, jangan sampai bimbang. Ya. Dan itulah debat yang menurut saya debat ketiga, debat yang paling panas melalui sesi tanya jawab yang ada di keempat itu. Sesi yang keempat. Oke, sampai di sini kita berjumpa. Kita ketemu pada sesi yang lain. Bye-bye.